kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin kami tanyakan kepada Bunda Neno. Memang terkait dengan era 4.0 ini kita tidak bisa mengelak. Mau tidak mau kita harus memahami ya. Apalagi seperti orang tua saya ini Bunda Neno 54 tahun tapi anaknya masih SD itu ya. Masya Allah. Jadi ibaratkan kalau zaman kita dulu kuliah itu kan masih tidak ada hal-hal yang tentunya selalu kita jangan sampai menjadi orang tua terkejut gitu ya. Ada beberapa hal, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai orang tua bijak memahami media, bijak menggunakan media. Tadi kita sebagai orang tua itu kan tidak boleh marah. Kalau anak kita berkutat dengan laptop, dengan HP, kita ya. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan, Bunda Neno. Apalagi kaitannya dengan kita sebagai orang tua bekerja, anak kita di rumah itu nyamannya ya. Karena kalau dengan istilahnya ada wifi itu sudah aman, itu sulit untuk diajak anak itu pergi dan sebagainya agar bersosialisasi. Makanya kita sebagai orang tua berusaha memahami agar ada sebuah balance keseimbangan di mana nilai-nilai spiritualnya, kemudian nilai-nilai sosialnya, jangan sampai kemudian karena tuntutan sekolah kan minggu depan juga sudah mulai dengan online lagi gitu ya. Jadi ibaratkan tadi luar biasa yang disampaikan Bunda Neno tentang pengalaman putra-putrinya yang tentunya kemudian bisa menjadi anak yang luar biasa. Hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita menanamkan nilai-nilai jangan sampai menjadi anak kita nanti layu jiwa, layu raga, menjadi semangat kita ingin tetap anak itu selain sukses cerdas akhlaknya, cerdas ilmunya, itu juga integrated dengan teknologi yang tentunya akhirnya saya sebagai orang tua yang gaptek itu ya harus bisa mengikuti. Meskipun di sana sini ya lebih pintar anak kita daripada orang tuanya gitu ya. Jadi terima kasih Bunda Neno tipsnya agar menyiapkan generasi kita biar ada sebuah keseimbangan di dalam mencapai cita-citanya menjadi akhlakul karimah, kemudian di situ juga bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman yang globalisasi ini luar biasa. Terima kasih sarannya dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas fasilitas yang diberikan SD ini kepada anak kami. Memang kerjasama orang tua dengan sekolah yang selama ini kan memang niat kita sebagai orang tua yang bekerja itu menyekolahkan di SD ini kan salah satunya biar seharian dengan di sekolah itu lebih baik dibandingkan di rumah dengan pembantu gitu ya. Itu saya kira itu mudah-mudahan situasi ini bisa kembali normal seperti yang kita harapkan sebagai orang tua, karena kalau terlalu lama di rumah itu kan nanti anak-anak kita itu ya mendampingi 24 jam sementara kita kan tidak memungkinkan untuk itu karena orang tua bekerja. Terima kasih Bunda Neno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mohon izin dua nggih. Jadi nanti dua penanya terus lagi, Bunda jawab. Ngonten nggih Bunda. Satu lagi dari Bunda. Monggo Ustaz Ani. Perkenalan dulu Bunda. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Tias dari mamanya Kay. Di sini kebetulan sudah kelas 2 Al-Furqon. Dan saya Bunda Neno memiliki putra lagi, yang satunya Fatah. Kebetulan sekarang kelas TKB. TKB insya Allah Juli besok juga sudah kelas 1, saya sudah inden di SD Ikrom juga. Yang ingin saya tanyakan tadi Bunda Neno sangat-sangat luar biasa menyampaikan materi ini dan saya sangat terketuk dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Neno, di mana untuk era 4.0 ini
kecanggihan teknologi dan informasi sangat-sangat luar biasa, di mana bisa menyebabkan berkurangnya kehangatan dalam berkeluarga. Artinya sekarang ini meskipun satu rumah, tapi sudah tidak mengenal, kurang mengenal keluarganya. Dia asik dengan HP-nya sendiri-sendiri. Baik saya kebetulan juga bekerja, papanya bekerja. Anak-anak saya, memang saya beri kompensasi sebuah HP, Bunda. Karena saya kebetulan juga mengajar online, papanya mengajar online. Kalau saya tidak membolehi dia pegang HP, mama HP-an terus di rumah, papa HP-an terus di rumah. Aku kenapa nggak boleh begitu, Bunda? Dengan adanya hal itu, bagaimana menjadikan keluarga itu bisa kembali harmonis, Bunda Nino? Karena definisi bahagia menurut anak saya ini, Bunda, definisi bahagia adalah jika HP-nya itu full baterai. Dan jika wifi-nya itu tidak macet. Jadi online full, itu definisi bahagia anak saya. Saya bekerja, saya pasang CCTV, tapi sangat-sangat luar biasa. Dua anak saya memang berbeda, Bunda, tapi saya tidak ingin membedakan karena kakaknya itu ada di otak kiri menggunakan otak kirinya dan adiknya menggunakan otak kanannya, dan saya tidak membedakan hal itu. Saya pasang CCTV semuanya pada saat saya bekerja, CCTV dibalik, Bunda. Katanya saya nggak mau mama cerewet di CCTV karena saya video call lewat HP, dia asik ngegame. Kalau ngegame tidak mau diganggu, Bunda. Lah saya di kantor khawatir akhirnya saya pasang CCTV yang bisa memberikan audio. Ternyata saking hebatnya putra-putri saya itu sampai dibalik nggak mau ada CCTV. Akhirnya saya pasrahkan, Bunda, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pasrahkan. Di sini saya dilemanya bagaimana sih saya bisa mengembalikan kehangatan hubungan dalam keluarga saya, Bunda. Begitu, Bunda Nino, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Jadi kalau dapat disimpulkan dari dua Bunda tadi, karena kebetulan bunda-bundanya bekerja nih, Bunda. Yang satunya tadi kakaknya happy kalau wifi tidak macet. Yang satunya putrinya, kakaknya tuh happy kalau baterainya full, wifi-nya juga nggak macet, CCTV aman. Sedangkan ayah bunda yang bekerja ketika di rumah ingin nih kehangatan yang tadinya sudah sibuk ya, Bunda, dengan dunia. Bunda ayahnya kerja, anak-anak juga sekolah daring. Nah, ketika ngumpul, hangat harmonisnya itu bagaimana nih, Bunda, bahagianya? Monggo, Bunda. Bunda yang memberikan ilmu kepada saya. Dari pertanyaan bunda-bunda lah saya mendapatkan ilmu dari Allah pastinya, gitu. Bunda-bunda, tidak hanya dua bunda, tapi saya yakin bunda-bunda dan ayah-ayah yang lain juga memiliki rona yang beragam, ya, kayak mozaik di dalam rumah tangga kita ini. Tapi hal-hal prinsip tentu tidak kita tinggalkan, ya. Kalau percabangannya itu boleh apa saja, percabangannya itu macam-macam lah, ya. Kayak misalnya dari satu tanaman kelapa misalnya gitu, ya, itu daunnya bisa digunakan, ya, batangnya, bahkan semua, ya, itemnya tuh. Nah, manusia itu seperti itu juga. Jadi saya ingin kembali, kita tarik nafas, ya, kita tarik nafas dalam. Kita membutuhkan waktu-waktu di mana kita tuh berada bersama, hanya bersama dengan diri kita sendiri, ya. Artinya tentu saja dengan Allah, dengan diri kita sendiri. Kita nilai gitu loh,
diri kita. Nah kan tadi kan nilai kita, aduh aku ini bagus dalam hal ini, tapi aku kurang dalam hal ini. Gitu kan? Manusia yang baik adalah kita yang selalu terus-menerus mencoba memperbaiki kinerja kita, kinerja ibadah, kinerja ekonomi, kinerja sosial, kinerja budaya, ya, secara sabar. Karena hidup ini memang proses. Kita nggak bisa sekali jadi. Jadi hal utama yang nggak boleh berubah adalah keyakinan dari setiap diri kita sebagai orang tua. Yakin bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja. Yakin kita sebagai orang tua bahwa kehidupan yang lebih baik dan abadi itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yakin, dua-duanya nih yakin. Ya, yakin hidupnya sebentar, yakin hidup yang lama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara dua keyakinan itu ada tali penyambung. Namanya at-tarfu biyadillah wa tarfu biyadikum. Kata Allah, aku memegang ujung tali, ya, yang satu dipegang sama Allah. Lalu ujung tali yang satunya engkau pegang, wahai hambaku. Ujung tali, dua tali, seutas tali dipentangkan, ujungnya dipegang oleh Allah, ujung yang satu dipegang oleh setiap hamba. Dan inilah Al-Quranul Karim. Ini. Jadi kita enggak bergeser kehidupan kita dari pola-pola yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena itu, bacaan Al-Qur'an, pendidikan Al-Qur'an, membaca mulai dari A, Ba, Ta, Fa dan seterusnya, ya. Sepenuh tingkatan, bukan hanya menghafalnya, tapi merasa menjadi bagian dan memberikan bagian penting dari Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita. Itu adalah dasar pondasi hirupan udara yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Ketika pagi hari bangun, ya, saya ini setiap hamil, nah sekarang saya praktekin sama anak saya, ya, yang sedang hamil. Saya mengirimkan kepada dia bacaan Quran yang dengan voice note, ya. Saya bilang, halo Tufaila, cucu nenek. Ini nenek lagi baca surah Shad, ya. Nenek baca, ya. Nanti Tufaila supaya pandai membaca Al-Quran, ya. Saya bacakan itu, ya. Walaupun hanya 3 menit, 2 menit, atau 1 ain, saya kirimkan. Nanti saya bilang sama anak saya, tolong perdengarkan, bukan hanya ibunya saja yang memperdengarkan Al-Quran, tapi neneknya pun. Lalu saya bilang kepada putri saya yang di Turki, anak, tahsin kakakmu belum terlalu baik, kan kamu sudah sangat baik, ya. Coba diulang lagi, berikan waktu untuk kamu video call, ya kan, atau Zoom, video call atau Zoom sama kakakmu yang sedang hamil, supaya anaknya juga ikut mendapat pelajaran. Gitu. Jadi kita membuat peradaban di dalam rumah itu enggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Contoh misalnya, ketika kita mau pergi berlibur, kan banyak bawaan kita, bawa ini, tapi kita bilang, tunggu. Aduh, ada hal yang penting belum dibawa. Have you bring your Quran? Have you pick up your Quran? Nah, itu adalah hal yang penting dalam komunikasi kita sehari-hari. Enggak usah liburan. Pergi keluar, mau cari hadiah, pergi ke toko, mau cari hadiah buat sepupu. Sambil nunggu atau makan, waktu pesen makan di mall, makanan lagi dibuat di restoran, kita bilang, we have 5, 10, 15 minutes. Kita ngapain? Yuk kita baca Quran. Buka Al-Quran. Nggak ada orang satu restoran yang buka Al-Quran, ya kita tetap aja baca. Itu peradaban kita, nggak ada yang larang kok. Kita merasa terikat, terlibat dengan Al-Quran. Ya,
Sehingga tadi nafas pendek-pendek kita itu akan dinetralisir oleh bacaan Al-Quran. Ya, kalau misalnya di rumah ini peradabannya periodically kita hataman, periodically kita bagi-bagi di WA, kita bagi-bagi, nggak usah adu cepat, tapi peradaban di rumah, ayo nak, kalau lagi sibuk banget, sibuknya 3 bulan, 1 proyek, waduh nggak sempat baca. Tapi di sebuah malam, Mami kata anak saya yang laki-laki, Bunda, proyek saya yang ini udah selesai. Aku kangen pengen baca Al-Quran bareng Bunda. Itu saja, itu terjadi sebenarnya hanya 15 menit. Kemudian kita berpelukan. Ya Allah, nah Alhamdulillah. Kau masih terikat kan sama Al-Quran. Ini jenggotnya, udah jenggotan, udah gede banget. Gedenya udah 2 kali saya. Itu saya peluk, kemudian saya ucap. Masih ingin membela kaum miskin. Pasti aku nggak akan pernah lupa, karena itu adalah Bunda yang ajarkan aku, dan aku akan terus berusaha untuk menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Ngerti nggak? Dialog-dialog yang sederhana tapi dalam, artinya untuk anak kita itu dibiasakan dari kecil. Jadi bukan omongan qaulan kariman, qaulan layyinan, qaulan masuran, qaulan sidiqan, qaulan balighan, qaulan ma'rufan. Itu jangan dilupakan, apa yang dikatakan oleh Al-Quran jangan dilupakan. Jangan mulut kita menjadi mulut yang sia-sia, ngomongin hal-hal yang nggak remeh, penting di soal. Nggak, kita menyoal, biasakan kita menyoal kepada anak kita hal-hal yang esensial. Oke, sekarang kepada terapannya. Kalau kita sebagai orang tua sudah dibaca sama anak kita ini adalah bacaan pertama anak kita. Kalau kita dinilai sama anak kita, oh dia pelaku, nggak ngomongnya nggak gini, tapi intinya gini, oh dia itu material banget ya, dia sangat mengandalkan materi. Dia pergi, dia bilang hari ini dia kerja karena dia mau cari uang. Nanti dia bilang lagi, ini kalau kita harus gini-gini karena ini uangnya kita kurang, kita harus gini, uang, tabungan, uang, nih semua pergaulannya uang di kepala anak kita. Atau material itu bukan harus uang, tapi semua kebendaan, gitu kan? Akhirnya dia udah tahu ukuran kita, dia segitu aja, kata anak kita kan cerdas. Nah kita itu harus berubah dari tokoh material menjadi tokoh spiritual. Bagaimana caranya? Kita menilai dia tidak sebagai materi, tidak sebagai sebuah onggokan tulang tubuh dengan serat-seratnya. Enggak, kita bukan. Yang kita lihat pada diri anak kita setiap kita memandang dia adalah di situ bersemayam jiwa. Jiwa itu harus diperlakukan dengan yang dibutuhkan oleh jiwa adalah kasih sayang. Kita kerja, pulangnya memang malam jam 8. Kita habis mandi, habis capek, anak kita udah sibuk dengan gamesnya karena pelajarannya udah selesai, apa-apa, duduk di dekatnya, dia nggak peduli, misalnya gitu. Nah perubahan ini harus terjadi. Pegang tangannya, sampai tangannya lagi megang HP, mungkin lagi megang laptopnya atau apa gitu. Misalnya dia nggak peduli kan, Mam udah pulang, oke. Aku lagi ngerjain ini nih, ini ada PR nih. Nggak ngelihat bahkan kita. Ya, misalnya nih contoh. Kita duduk di samping dia, ini tangannya kita usap. Jangan kira bahwa dia itu tidak merasakan itu. Karena ini nggak biasa. Ya, biasanya kan kita diusap sedikit. Oke, Ibu mandi dulu ya. Atau Umi, Papa, Mama mandi dulu ya. Nanti kita ketemu ya di meja makan ya. Makan bareng. Mama bawa ini nih, bawa sop. Itu percakapan yang nggak dalam. Itu yang sehari-hari kayak begitu tuh itu ya wajar. Tapi harus ada tambahan percakapan dari hati. Itu yang menjadi nilai untuk anak kita. Misalnya sambil dia ini, nanti ibu mau cerita deh dikit sama kakak. Kalau kakak udah selesai sama PR-nya, paling 5 menit ibu punya cerita. Dan biasanya cerita ibu nggak menarik, biasanya. Tapi bilang aja, biasanya cerita ibu mungkin nggak menarik. Tapi yang kali ini cerita ibu menarik. Nanti ya. Hari pertama nggak berhasil merayu dia. Hari kedua nggak berhasil. Hari ketiga, hari keempat. Masa sih nggak salah hari itu nggak berhasil untuk ngomong sama dia tentang sebuah
makna. Bukan nasihat, tapi hikmah, makna. Misalnya ibu bilang, iya, ibu selama ini kayaknya terlalu sibuk ya. Ibu ngerasa kita jauh banget. Mungkin kamu nggak berasa di sekarang-sekarang, tapi pada awal-awal terlalu sibuk. Bapak juga terlalu sibuk. Cuma ini dulu sih yang bisa ibu bilang. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kamu berkenan, ibu mau ngomongin soal hubungan kita di keluarga. Ya, sedikit aja. Itu anak kita tuh cerdas. Dia ngerti, dia tahu bahwa ada upaya. Itu aja, upaya dari ibunya untuk diulang lagi. Juga ayah, ya. Nah, ini juga ayah. Ayah juga dia merupakan tokoh penting bagi anak. Sehingga ayah, kan ayah punya beda gini loh. Kalau ibu kirim WA kepada anak sehari-hari, itu biasa banget. Kak, lagi apa? Ini. Nanti kalau pulang, jangan lupa loh, begini. Yang sehari-hari lah, seperti itu. Ayah biasanya nggak melakukan itu. Tapi disinilah ayah pentingnya untuk setiap hari, mungkin pada jam-jam yang tertentu yang ayah bisa lakukan, setelah makan di kantor, atau setelah di jalan, ayah sempatkan, ayah bilang dengan kalimat, ayah mengingatmu. Saat ini ayah lagi ngojek, misalnya gitu. Ayah seperti biasa, ayah lagi bawa penumpang, tapi ayah bawa penumpang seorang anak. Ayah ingatmu, doa buatmu sayang. Ayah ngomong gitu aja buat anaknya, kena itu. Kalau ibu ngomong sayang, sebetulnya udah biasa buat anaknya sayang. Tapi kalau ayah ngomong di WA, dia ngomong ayah sayang sama kamu. Nggak usah nasihat, ungkapin aja perasaan cinta. Jadi jangan nasihat, lagi-lagi jangan nasihat. Kalau anak apalagi udah marah, udah bilang aku bosen. Karena ibu terlalu banyak nasihat, ibu sendiri main HP, kok ibu ngelayan kita? Ya benar. Yang benar siapa? Yang benar anaknya. Oke. Jadi lakukan perubahan itu dengan sabar. Dan apa yang berubah? Berubah perilaku kita terhadap dia, ya, sampai akhirnya kita bisa berpelukan dengan ikhlas rela sampai terasa seluruh tubuh kita. Saya sering memeluk anak saya itu sampai menangis, berdua itu menangis, menahan tangis, ya. Masya Allah, gitu ya. Nah itu upayakan agar kedekatan kulit dengan kulit, skin to skin, eye to eye, ya, itu betul-betul terjadi pada anak-anak kita. Sehingga kita seringkali bertatapan. Bertatapan itu penting sama anak kita. Bertatapan. Ya, untuk anak-anak mungkin aneh ketika untuk tahap pertama. Jangan banyak-banyak. Tapi kalau itu kita berikan porsi itu di dalam kehidupan kita sama anak kita, insya Allah, ya, insya Allah akan terjalin kembali kehangatan, modalnya nggak ada.